Bab 122. Isabel pun menghela nafas, lalu membereskan suasana hatinya, lalu membawa sopir, bodyguard yang asistennya keluar rumah. Isabel tidak merasa apa-apa. Di rumah beberapa hari ini, dia juga bisa melihat buku, menyiram bunga. Waktunya juga berlalu dengan cepat. Tetapi buat asistennya, dia sudah susah payah melewati 1 minggu ini. Sekarang bisa keluar main-main. Dia benar-benar senang sekali. Hanya beberapa saat saja, mereka pun sudah sampai ke tempat itu. Apa yang dikatakan asistennya benar. Mall ini memang baru buka, jadi masih ramai sekali. Walaupun semua orang itu belum tentu bisa membeli barang bermerek di sini, tidak beli lihat-lihat saja juga boleh. Setelah melihat, baru bisa semangat mencari uang untuk membelinya. Walaupun barang-barang di sini tidak terbeli dengan gaji per tahun kebanyakan orang, ketika Isabel baru masuk ke dalam mall itu dan bodyguardnya masih belum berada di belakangnya, dia sudah melihat beberapa karyawan yang mengenakan jas berwarna abu muda yang muncul di hadapannya. Beberapa orang itu memberi hormat kepadanya. "Apa boleh tanya, apa yang Anda butuhkan?" "Aku adalah Isabel. Kalian adalah..." Isabel melihat mereka dengan sedikit terkejut. Dia sendiri juga bukan orang terkenal atau artis. Kedudukannya juga tidak begitu tinggi. Bagaimana mereka bisa mengenalnya? "Kita adalah orang-orang yang diutus direktur, dan secara khusus datang ke sini untuk menyambutmu." Lalu satu orang menjawab, "Direktur memerintahkan karena hari ini orang yang datang ke mall kita sangat banyak dan Nyonya Isabel sedang hamil. Jadi demi keamanan Anda, kita semua bertugas untuk menjaga Anda di sini." Isabel pun terkejut. "Direktur kalian adalah..." "Vincent, direktur kami Vincent." Mereka menjawab. Isabel pun tidak bisa mengatakan apa-apa. Ternyata dia... "Direktur kalian sangat pengertian," Isabel berkata sambil tersenyum. Isabel sebenarnya tidak tahu bagaimana Vincent bisa tahu dia akan datang ke sini. Dia juga tidak menyangka ternyata mall ini milik Vincent. Tetapi dia tidak berpikir untuk memperdulikan hal ini. Hari ini dia cuma mau datang buat jalan-jalan. Dan pada saat yang bersamaan, Vincent sedang berdiri di kantor yang paling tinggi, lalu menjawab telepon dari keluarga Yun. "Paman Yun, maaf sekali, tidak ada persetujuan darinya. Aku tidak bisa membiarkan Anda bertemu dengannya. Apalagi dia tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga Yun. Aku tidak bisa memastikannya." Itu adalah telepon dari keluarga Yun, telepon dari ayah Sacha. Keluarga Sacha sudah mendengar hal tentang Isabel dari Yunita. Jadi anggota keluarga pun bergegas datang ke kota N untuk bertemu dengan Isabel. Vincent pun menolak permintaan mereka dengan sangat pasti. "Paman Yun, aku mengerti maksudmu.
Aku pernah bertemu beberapa kali dengan Isabel. Dia adalah wanita yang sangat keras kepala. Kalau kamu mendekatinya secara langsung, kamu hanya akan membuatnya terkejut dan membuat dia bersembunyi dari kalian. Sekarang dia sudah menjadi nyonya muda keluarga kita Dara. Hanya saja kalau dia bahagia di dunia ini, mau kemana saja, kamu pasti bisa pergi. Pada saat itu, Vincent pun berhenti ketika berkata sampai ke sini. Orang pintar tidak usah berkata sampai begitu detail. Suara orang di dalam telepon itu terdengar sangat tidak sabar. Vincent, apa yang kamu katakan aku juga mengerti. Tante kamu terus mengkhawatirkan saja. Walaupun kalau dibilang Nona Isabel ini tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga Yun, tetapi kami juga rela mengadopsi dia menjadi putri angkat kita. Tolong bantu kita memberitahukannya sebentar, boleh tidak? Vincent, keberuntungan terbesar kita berdua seumur hidup ini adalah kami mendapatkan menantu ini. Ketidakberuntungan kita adalah kita harus meminta maaf kepadamu. Saja tidak mempunyai keberuntungan untuk menikah dan menjadi istrimu. Setelah mendengar apa yang dikatakan ayah Yun dengan penuh perasaan, Vincent pun menyipitkan matanya. Baiklah, akan aku usahakan. Vincent berkata, aku tidak bisa menjamin Isabel akan menyetujuinya. Soalnya dia adalah seorang wanita yang tidak begitu mementingkan kekayaan. Jadi aku tidak begitu tahu bagaimana baru bisa membuatnya setuju. Sekarang, untuk dia uang, kedudukan dan ketenaran bukan lagi masalah. Mungkin kita cuma bisa mencoba cara lain. Setelah menutup telepon ini, Vincent sedikit merasa pusing dan memegang-megang tulang pelipisnya. Dari luar terdengar suara ketukan pintu. Vincent menjawab dengan lembut, "Masuk." Detik selanjutnya, pintu kamar itu pun terbuka. Fiona pun menerobos masuk dan melihat wajah Vincent yang sedikit lelah. Lalu ia berkata, "Kak, keluarga Yun telepon ya?" "Iya. Ini sudah ke-20 kalinya mereka menelpon." Vincent berkata, "Aku benar-benar tidak tahu masih bisa bertahan beberapa lama lagi." "Ah, benar. Bagaimana dengan Isabel?" "Tenang, sudah ada bodyguard yang mengikutinya. Apalagi dia sendiri juga ada bawa bodyguard dan asistennya." Fiona berkata dan duduk di depan Vincent. "Kak, aku ingin nanya satu hal sama kamu." "Tanyalah." Vincent menganggukkan kepalanya kepada adik perempuannya ini. Dia selalu memanjakannya. "Dengar-dengar Ravindra sedang menyelidiki sesuatu. Kamu masih membantu mereka dan membiarkan mereka mendapatkan riwayat teleponnya?" Fiona tertawa kecil dan berkata, "Kak, ini tidak seperti kamu yang biasanya. Kamu biasanya bukan orang yang suka cari repot. Terlebih lagi, kalau kamu tidak membantu Ravindra, dia juga pasti akan menemukannya.
Ngapain kamu bantu dia? Atau karena kamu tidak tahan melihat dia yang mengurung Isabel? Fiona tertawa dan berkata, "Ada apa? Kamu merasa ada yang aneh, tidak?" Lalu Fiona berkata, "Aku cuma mau memastikan, apakah abang aku terpesona oleh perawakan Isabel dan menyukainya?" Wajah Vincent pun sedikit berubah dan berkata sembarangan. Fiona masih saja tertawa dan berkata, "Baiklah, aku pergi kerja dulu." "Ah benar, siang ini kakak mau ajak Nona Isabel makan kah?" Vincent pun mengangkat kepalanya dan menjulungi dia. Baiklah, aku tidak tanya lagi." Setelah selesai berbicara, Fiona berbalik badan dan meninggalkan kantor itu. Setelah menunggu Fiona pergi, Vincent sedikit ragu dan akhirnya menghubungi seseorang. Isabel rasa capek. Di sepanjang perjalanan, dia sendiri yang menemani asistennya belanja, dan dia sendiri tidak membeli apa-apa. Asistennya memang belanja dengan sangat senang. Sepertinya asistennya juga sadar, sepertinya hari ini bukan dia yang menemani Isabel belanja, tetapi Isabel dan bayi yang ada di dalam perutnya yang sedang menemaninya. Lalu, asistennya pun dengan sedikit malu-malu menodorkan sebuah bungkusan kepada Isabel. "Nyonya muda, ini aku kasih hadiah buat kamu." "Buat aku?" Isabel sedikit terkejut. Lalu dia tertawa dan mengeluarkan tangannya untuk mengambilnya, lalu membuka kotak itu dan melihat isinya. Ternyata adalah sederet boneka porselen yang sangat detail. Tiap boneka itu dibuat dengan sangat teliti dan indah. Mereka semua benar-benar sangat imut. Mata Isabel langsung berbinar dan dia berkata, "Benar-benar lucu sekali. Terima kasih ya." Asisten sedikit sungkan dan memegang-megang telinganya sambil berkata, "Baguslah kalau Nyonya menyukainya." "Aku suka sekali. Terima kasih." Lalu Isabel dengan hati-hati menyimpan boneka itu dan memberikannya pada bodyguardnya. Isabel sudah sedikit lelah, jadi dia mencari tempat untuk istirahat, lalu berkata kepada orang lain, "Kalian tidak usah menjagaku. Kalian boleh pergi kemanapun yang kalian ingin pergi." Walaupun Isabel sudah berkata seperti ini, tetapi tidak ada orang yang berani meninggalkannya. Kalau saja Isabel hilang, mungkin mereka kalau sudah menjual otaknya pun tidak bisa membayarnya. Pada saat ini, Isabel mendengar ada orang yang membuka mutu dan menyapanya. "Direktur Mo, Isabel sedang istirahat di sini." "Sudah tahu, kalian sudah boleh pergi." Suara Vincent pun terdengar begitu simpel. "Vincent, dia datang ke sini." Isabel pun mengangkat kepalanya dan melihat Vincent yang sedang berjalan ke arahnya. Isabel pun tersenyum dan berkata, "Direktur Vincent datang sendiri. Aku benar-benar tamu yang penting ya?" Vincent tersenyum lembut, lalu berdiri di depan Isabel. Asistennya memberikan kursi kepadanya. Setelah Vincent duduk,
Lalu ia melambaikan tangannya untuk menyuruh orang lain itu pergi. Kelihatannya direkturmu cari aku ada urusan. Isabel tersenyum. Tapi sepertinya aku tidak ada apa-apa yang bisa membantu direkturmu. Mata biru Vincent itu pun menatap ke arah Isabel. Lalu ia menunduk dan berkata, "Isabel, benar-benar kelihatan sangat mirip dengan Sacha." "Ah, maaf, bolehkah aku memanggilmu begitu?" Isabel tersenyum. "Kamu sudah memanggilku begitu?" Vincent pun terdiam dan lalu tersenyum. "Aku boleh menanyakan beberapa hal kepadamu?" Isabel melihat Vincent dengan terkejut. "Direkturmu, apa maksud dari kata ini?" Isabel melihat Vincent dengan tatapan tidak mengerti. Status dia dengan Vincent berbeda. Walaupun dia dengan Ravindra hanyalah perkawinan kontrak, tetapi di luar sana, ini masih dirahasiakan. Dia sendiri adalah istrinya Ravindra. Jadi sekarang dia berdiri di status Ravindra. Walaupun Ravindra dan Vincent ada hubungan kerja, tetapi mereka juga selalu bertarung. Di bagian sumber daya mereka bekerja sama, tetapi di bagian lainnya mereka selalu bersaing. Contohnya, keluargamu membuka mall baru di kota N. Ini sudah menandakan dia sedang bersaing dengan Kitadara Finance Group. Karena Kitadara Finance Group juga ada mall di kota N. Di bidang lain tidak usah dibahas lagi. Contohnya, make up, pakaian, properti, iklan, dan lain-lain. Walaupun Isabel tidak begitu kenal dengan Vincent, tetapi Isabel sudah tinggal beberapa saat di keluarga Kitadara. Jadi otomatis dia tahu banyak tentang Kitadara Finance Group. Saingannya tiba-tiba mendekatinya. Bagaimana tidak merasa terkejut? Vincent bisa merasakan rasa hati-hati dan terkejut yang ada di dalam hati Isabel. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Isabel, sepertinya tidak begitu suka sama aku." Isabel meminum seteguk air dan merasa tidak tenang. Apakah ekspresinya sangat jelas? "Direkturmu sudah salah paham. Aku hanya berpikir, kalau masalah tentang mall, sebenarnya aku juga tidak begitu mengerti. Kalau saja direkturmu ingin mendapatkan informasi dariku, aku rasa direkturmu akan kecewa." Isabel mengatakannya sambil menunduk. Jari tangannya pun tertata dengan rapi di atas meja. Tetapi tangannya itu bisa begitu menarik perhatian Vincent. Vincent pun menyipitkan bola matanya yang biru itu. Kebiasaannya ini benar-benar sama persis dengan Sacha. Ketika Sacha merasa gugup, dia juga selalu melakukan hal ini. Vincent pun terkejut dan hampir tidak bisa mengatakan apa-apa. "Tidak, yang mau aku tanyakan tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Tetapi, Isabel, kalau saja aku bilang aku bisa membantumu untuk keluar dari keluarga Kitadara dan meninggalkan Ravindra, apa yang akan kamu lakukan?" Respon Isabel adalah ia langsung beranjak berdiri. Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Direktur, benar-benar sangat bisa bercanda. Aku masih ada urusan, aku jalan dulu."